Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya daru 'amalin wa ibtila'in wa ja'ala al-akhirata daru jazaa'in wa istiqrarin wa arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba birahmatihi liyubayyina lin-nasi tariqal fawzi wan najahi min tilka dunya illa daril qarar wa ja'ala al-fawza fid daraini jazaan al-imani bihi ta'ala wa bi rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seorang mukmin yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan dialah yang telah memberikan pada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita ditakdirkan dapat melaksanakan kegiatan keseharian kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak orang yang merasakan susahnya hidup mencari rezeki hanya untuk mencari kerja yang dapat memberikan penghasilan rutin setiap bulan saja sulitnya minta ampun. Apalagi pekerjaan yang memberikan gaji melimpah. Perasaan inilah yang kemudian menjadikan para orang tua berlomba untuk memberikan perbekalan ilmu-ilmu dunia pada anak-anak mereka. Apa tujuannya? Agar anak mereka mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupan mereka. Tak sedikit di antara mereka yang mencarikan sekolah favorit untuk sang buah hati. Tak hanya itu, diikutkanlah kursus-kursus dan les privat agar nilainya tidak jeblok. Dicarikanlah privat komputer, bahasa Inggris, matematik, dan yang lainnya. Bahkan tidak ada waktu bagi anak kecuali belajar dan belajar. Pagi sekolah, siang sampai sore les dan privat, malamnya belajar. Saudara-saudara, sisi yang lain, banyak orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan agama anak-anak mereka. Tidak ada dorongan orang tua untuk belajar membaca Al-Quran di TPA, memahami makna-maknanya, menghafal Al-Quran dan hadis, belajar akhlak dan adab-adab Islami, serta ilmu-ilmu Islam lainnya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tenang-tenang saja saat anak-anak mereka tidak dapat membaca Al-Quran. Fenomena ini terjadi hampir pada kebanyakan masyarakat kita hari ini, padahal kita adalah yang mayoritas Islam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Semangatnya orang-orang hari ini untuk mengejar dunia dan jalan-jalan untuk mendapatkannya serta lalainya mereka pada akhirat telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ar-Rum ayat 7. At-Tabari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menerangkan mengenai maksud ayat di atas. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang kafir. Mereka benar-benar mengetahui berbagai seluk-beluk dunia, namun terhadap urusan agama mereka benar-benar jahil atau bodoh. Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah menjelaskan juga maksud ayat di atas. Ilmu mereka hanyalah terbatas pada dunia saja. Namun mereka tidak mengetahui dunia dengan sebenarnya. Mereka hanya mengetahui dunia secara lahiriah saja, yaitu mengetahui kesenangan dan permainannya yang ada. Mereka tidak mengetahui dunia secara batin, yaitu mereka tidak tahu bahaya dunia dan tidak tahu kalau dunia itu terlaknat. Mereka hanya mengetahui dunia secara lahir, namun tidak mengetahui kalau dunia itu akan fana. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Arfajah As-Saqafi yang bercerita, saya pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Sabbihisma Rabbikal A'la tatkala beliau sampai pada ayat bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Beliau menghentikan bacaannya dan mengarahkan pandangannya kepada para sahabat seraya berkata, mengapa kebanyakan kita lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat? Orang-orang terdiam. Lalu beliau melanjutkan, kebanyakan kita mengutamakan dunia karena dunia di depan mata kita. Kita melihat perhiasannya, wanita yang ada di dalamnya, makanan dan minumannya, sedangkan akhirat ditangguhkan untuk kita. Lalu kebanyakan kita memilih yang segera dibandingkan pahala akhirat yang ditangguhkan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia adalah suatu yang fana dan tidak kekal. Sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal dan abadi. Tetapi banyak manusia yang memilih dunia dengan mengorbankan akhirat. Mereka cari dunia dengan sekuat tenaga, padahal ia tidak akan dinikmati selamanya. Sedangkan akhirat yang jelas akan ditemui dan menjadi tempat tinggalnya yang abadi, tidak pernah mereka pikirkan dan mereka siapkan perbekalannya. Ada gambaran yang sangat indah dari seorang ulama tabi'in, Fudail bin Iyad, tentang hakikat dunia. Semoga memberi semangat kita untuk memburu akhirat dan jalan-jalan menuju ke sana. Kata beliau, andaikan dunia itu sebagaimana emas yang dipinjamkan sekejap saja, sedangkan akhirat itu
tembikar yang dimiliki selamanya. Orang berakal lebih memilih tembikar yang dimiliki selamanya dibandingkan emas yang dimiliki sekejap saja. Apalagi ternyata dunia itu lebih rendah dibandingkan tembikar yang sebentar lagi sirna. Sedangkan akhirat lebih berharga dibandingkan emas yang akan dimiliki selamanya. Bagaimana manusia bisa memilih tembikar yang nyaris pecah daripada emas yang kekal selamanya? Itulah gambaran dunia dibandingkan akhirat. Betapa mulia agungnya akhirat sangat jauh jika dibandingkan dunia. Tetapi kenapa masih banyak orang yang begitu gigih mencari jalan-jalan kebahagiaan dunia, seakan tidak ada capek dan lelahnya. Sementara badan terasa lemas, pikiran menjadi tumpul serta keinginan menjadi lemah jika sudah berhubungan dengan akhirat. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan kita dalam urusan akhirat dan memudahkan kita dalam memperbagai ilmu yang menghantarkan kita pada kebahagiaan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah yang bisa disampaikan sekilas tentang cerdas dalam hal dunia, tapi kita kadang bodoh tentang akhirat. Kita lebih banyak mengutamakan dunia, tapi kita kadang banyak lupa mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Saudara-saudara, semoga kita semua dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meningkatkan keimanan dan amal baik kita semuanya untuk bekal kelak di akhirat, dan semoga kita dimasukkan surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.